Leuwih itu. Oke, Wilujeng. Ras, mangga. Wilujeng, hati-hati. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khair khalqih Muhammadin wa alihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Kahatur ka sadaya pada mau tokoh emas berkah, mugia Allah subhanahu wa ta'ala mamparin ka urang sadayana kesehatan. Margi kesehatan ieu janten modal dasar urang didamel. Jadi karena orang didamel ku fisik, janten deemutan ku Allah jaga fisik. Fisik teh dipengaruhi ku tuangan. Jadi normalkan makanan, asupan makanan tetap normal pagi siang sore gitu ya. Dari situ. Kedua, olah pikiran, karena pikiran dia janten modal kanggo orang didamel. Banyak pikiran akan berpengaruh pada kondisi tubuh. Jika pikiran kita terlalu dalam atau terlalu banyak yang kita pikirkan yang bukan pada takarannya, maka juga akan berpengaruh pada pekerjaan. Jadi makanan, fisik kanggo orang patuangan, kemudian pikiran, dan nu terakhir ayeuna yuk kuatkeun dalam kita bekerja hati mah kedah seueur porsina. Jadi upami makan 3 kali sehari gitu nya, tah ayeuna mah hate saminggu sakali. Gitu. Oh bagus ya, bagus. Hari makan 3 kali sehari, hari ngawas saminggu sakali. Tapi tidak mengurangi semangat. Kumaha usul fikihna la yudraku kullu wala yutraku kullu. Teu tiasa sadaya na tah ulah dikantun sadayana, tiasa saminggon sakali teraskeun gitu. Ari henteu tiap dinten sakali. Da bigi datang jarang was tiap dinten. Gitu. Jadi hari ini porsinya porsi hati. Jadi tolong pikiran-pikiran yang hari ini gunakan untuk memasukkan ilmu agama yang hari ini alat hidayahnya adalah 1 mata dan telinga. Jadi cik kantos survei itu baru berapa jumlah, punten. Ini bukan menyebutkan kekurangan. Seueur mana anu buta jeung anu tuli. Sok. Seueur mana cik anu buta tuna netra sareng tuna rungu, cik seueur mana tuna netra atanapi tuna rungu cik ku Allah. Ieu janten upami tiasa kajawab janten keimanan. Seueur mana cik anu tiap dinten katinggal ngalangkung ka toko, seueurna anu tuna netra atanapi tuna rungu. Tingalinya tunanetra seueur keneh tunanetra, artinya apa? Fungsi pendengaran masih berfungsi, benten sareng panon. Ayeuna kenapa banyak yang tunanetra sedangkan tunarungu sedikit? Karena fungsi alat hidayah ada di sini. Jadi fungsi alat hidayah pendengaran itu sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan batas kepada orang. Kenapa? Karena saudaranya Pak Arul sadayana abdi nyarios panon tutupan Pak. So, tutupan panon Pak. Abdi nyarios masih kena ngolah teu pikiran.
Masihnya ayeuna tutup tah. Tutup tah telinga. Cobi abdi bade gogorowokan ge datang artos baru. Jadi ini adalah hidayah Allah, petunjuk Allah yang harus kita renungkan. Ayeuna orang anu teu buta, anu teu tengah dangunya, anu teu buta henteu, tengah dangu ge henteu. Normal berarti nya tiasa ninggal, tiasa ngadangu. Cik ka mana wae tah. Paninggal sareng pangdangu teh. Jadi harus mendapatkan hidayah. Nah, ayeuna satu porsi alat hidayah kita fungsikan sampai terus pada dan kenapa nih? Oh, baterainya siap. Terus dengan jorowok gitu. Itu gitu gitu ya pada diganti salah biasa Pak terus ya biasa jelaskan Pak manawi kadangunya nu pengger janten alat hidayah teh dua anu fisik mah anu tinggal di luar kahiji penglihatan kita yang kedua pendengaran lebih banyak melihat lebih banyak mendengar ya mendengar kenapa lebih banyak mendengar semakin banyak mendengar porsi otak kita yang hari ini bentuknya adalah sensorik yang ada di otak itu menyambungkan Pak upamanya semakin banyak yang kita dengar positif maka otak itu semakin banyak sensoriknya tetapi sebaliknya ketika kita lebih banyak mendengarkan kata-kata atau napi nasihat buruk nasihat yang kurang baik maka sensorik itu terlepas gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dijaga dengan namanya tidur. Ya, tidur teh satu penurunan kesadaran, dua regulasi tubuh. Regulasi tubuh teh suhu badan menurun, detak jantung anu asalna 1 detik. 1 detik itu berapa denyut jantung ketika tidur itu berkurang denyutna teh. Kedua menyeimbangkan stres, Pak. Ya, menyeimbangkan stres, maka tidur itu fungsinya. Nah, itulah sebagai pengantar kanggo pada mau sadayana agar kemudian hari ini ciga mik butuh perogi baterai jangan dicas. Jadi orang ayeuna nuju dicas. Buka ruang pikiran sadayana untuk bisa masuk ke dalam hati agar kemudian petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ayeuna. Oke, sekedap. Mau ngaji gurdi? Nah, untuk kemudian cas baterai kita selama samingguan kayak tepang di sareng saha kayak sasi payun. Sasi payun. Rabu payun. Sadiski. Nah, supados tiasa ngecas deui ku Ustaz Rizki. Itu bubuka kajian orang ayeuna ngawitan tilawah sasah sakali 3 lembar. Ya, sasah sakali 3 lembar. Kumaha subikena la yudraku kulluh wa la yudraku kulluh. Terus aya kajian tentang isti'adzah sareng basmalah manawi pabugi cekap waktosna panginten pinyekapeun ka isti'adzah panginten isti'adzah heula. Kitu anu kapihatur mangga dibuka Quran surah 2 ayat ka 127 halaman 20. Mangga diaos sewang-sewangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا إن الله اصطفى لكم فلا تتبعوا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Alhamdulillah. Mangga di tandaan dogi halaman 25 manawi teh ieu nyunkeun di catatnya bagian nyatet hanca teh ieu dogikeun ka ayat halaman 25 insyaallah sasih payun halaman 26. Nah kumargi fotokopiana hiji Pak Arul nyuhunkeun di share filena ka file aslina ya Pak, file aslina ka grup. Kurang awas heula mangga teknisna di ucap ulang abdi heula ke ku sadayana diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isti'adzatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isti'adzah teh nyuhunkeun perlindungan, penjagaan, nyuhunkeun salamet janten urang kalih disalametan teh di ta'awuzan.
hoyong naon, hoyong nyelamatkeun murang kalih. Nah kunaon, ku ta'awuz. Maka namina ge ta'awuz Pak, namina ge ta'awuz, nyuhunkeun perlindungan teh benteng gitu nya. Perlindungan teh ieu bumi teu kaanginan, kapanasan, kahujanan, bumi bentuknya seperti ini. Ta'awuz. Maka kenapa kata setan sejajar kata Allah? Sahanu pangageungna di dieu? Sahanu pangageungna? Yang kuasa lebih besar siapa di sini? Allah setan. Allah atau setan? Allahnya. Nah, orang eleh ku setan. Kenapa kita kalah dengan setan? Karena itulah setan menyesuaikan dengan hawa nafsu yang diinginkan manusia. Jantan eleh gitu. Allahna teu aya. Kemungkinan nah orang kengeng atau menang setan, Allahna henteu kengeng, kemungkinan orang hiji henteu kenal jeung Allah. Itu. Terus kenal sareng Allah teh. Nah, makanya satu berkenal berusaha untuk lebih kenal dengan Allah agar kemudian satu menutup ruang aktivitas setan untuk menggoda. Makanya sifat setan naon? Sifat setan ketika setelah kata syaitan ar-rajim. Jadi setan teh dilaknat teh ku manusia atau ku Allah? Ar-rajim teh dilaknat ku setannya lira, ku Allah atau ku manusia? Ku Allah dilaknat. Tinggal di surat Shad. Itulah percakapan antara iblis dan setan. Di saat setan itu tidak mau beribadah atau tidak mau sujud pada satu makhluk yang diciptakan oleh Allah namanya Adam. Gitu. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Alim Allah abdi mah sujud. Nah, da kaulama lebih mulia ciptakeun tina seuneu dibanding tuh si Adam. Itu bahasa lagi. Adam cantik dijantenkeun karek ayeuna ku Allah teh tina tannya. Padahal di situ sujudnya sujud ibadah, sujud penghormatan. Sana sujud ibadah. Nah, teraskeun maknanya astajiru, saya berlindung bijanabillahi, nah, kepada Allah dengan menjauhkannya. Nah, gitunya kalimatnya. Wa a'tasimu, dan saya memohon pertolongan bihi, kepada Allah, min syarri syaitan, dari kejahatan setan, al-mal'unina, al-mal'uni yang dilaknat, al-mazmumi yang tercela, ayani untuk menyesatkan saya, wa yudillani, dan untuk disesatkan saya, au yadurruni, atau untuk dirugikan saya, fi dini, pada urusan agama, wa dunyaya, dan urusan dunia saya. Tah dini nuna ujung hitobna kana anak, dunya ya ujungna harokat fathah eta ge hitobna ka anak. Ya. Jadi makna isti'adzah satu cik makna ketika kita membaca isti'adzah, kita benar-benar memohon pertolongan kepada Allah di saat tubuh jasad ini milik Allah, tetapi pada saat kita tidak berlindung kepada Allah, kemungkinan ruang setan, ya, ruang setan masuk untuk menggoda mata. Ada nela kasir setan.
Ya, nu ngaduh bade pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب هذه الأرض والصلاة القائمة محمد والصلاة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Teruskeun. Jadi urusan orang manusia urusan nanti dua, kahiji agama, nu kadua dunia. Urusan agama anu dan tantangan teh kahiji subhat. Upami urusan dunia urusan teh syahwat. Jadi kunaon orang kedah isti'adzah ka Allah kahiji bag-bagan agama teh anu janten cocobana subhat teh satu ketidakpastian keraguan dalam satu keputusan agama. Terus bener itu halal, terus leres itu wajib. Kumargi ilmu kirang janten seolah-olah salat teh wajib teh nya. Nah gitu. Ari salat zuhur teh wajib teh nya. Tapi dan ninggal nu sanes mah di pasar tara sarola. Manya berarti hukum adat itu karena kebanyakan menjadi kekuatan. Itu. Makanya itulah urusan agama ketika tidak ada ilmunya maka akan hadir subhat. Subhat teh janten ketidakjelasan hukum. Ya. Muka dua sebaliknya, sesuatu yang diharamkan menjadi sebuah kebolehan karena memandang kebanyakan masyarakat.
Ya, di pasar kan keseseueurna nama di waktu wengi-wengi banyak orang-orang yang merasa nyaman untuk minum minuman keras. Ya, maka upami ninggal di toko-toko sok aya we botol-botol teh. Itunya di payunan Nabi aya di tukang kupat bagus. Teh aya teh. Aya we botol teh 2, 3 sumbing teh tabuh 2an, tabuh 3, tabuh 2. Mur orang kali remaja ngumpul breng motor kadinya. Pas ditinggal aya betul teh lah gitu. Jadi kemungkinan ya, makanya satu kaidah sederhana, jika satu tempat mau rumah mau toko itu banyak diisi dengan kebaikan, maka terhindar keburukan. Sebaliknya, ketika ada tempat yang di situ ada keburukan, maka tidak akan ada kebaikan. Sebaliknya juga, ketika ada tempat yang di sana ada kebaikan di dalamnya, maka di situ tempat terbaik untuk berdoa. Sebaliknya, ketika ada tempat itu banyak keburukannya, kemudian kita meminta doa di sana, maka tertolak. Da tempatnya kotor gitu. Kemudian dina fikih, salat teh kedah bersih pakaian sareng tempat gitu. Karena tempat itu akan menjadi faktor orang itu membuat energi kebaikan tidak. Margi energi kebaikan kebaikan itu sok nular gitu. Upami pada pada masa dayana upami tempat ieu teras setiap waktu adan teh di adanan tempatna ya, maka pada dasarnya setan tidak akan berani masuk gitu. Makanya di Mekah Al-Mukarramah ya, tidak ada 1 menit atau 1 detik pun yang keluar dari zikir ke Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus ya Pak, muter. Makanya diberkahi ke Allah. Eta teh doa Ibrahim ka Allah Subhanahu wa taala kanggo tempat eta teh janten berkah. Karaos ayeuna Pak. Bagaimana doa Ibrahim karaos ke urang ayeuna sampai sekarang tempat eta berkah. Tempat eta tina surat Atin wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman, Mekah Pak. Itu. Sering ka Mekah. Ya, walaupun ayeuna menterina nuju di Pariwas. Itu kuotana agung Pak. Ya, kuotana agung sampai jual beli haji peroda 1M. Haji khusus 300 juta. Haji khusus. Reguler masih berapa? Reguler naik ya? 50 jutaan? Lebih ya? Mungkin ngelunasan sabaraha ke. Daftar 2002 hiji angkatna teh sekitar 2039. Itu angkatna duka ta ayeuna 50-an 50 orang mah benten bulan teh tos alanggungan teh. Nah makanya tos we Pak ayeuna mah niatkeun haji khusus ya Pak. Haji khusus mah tilu sasih $16.000 $16.000 sana rupiah Pak. $16.000 teh 240 jutaan. Itu ayeuna mah ngembangkeun ka haji khusus we doa teh ayeuna itu sing yakin karena pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ada urang mah da hoyong ibadah. Nah gitu Pak, jadi setan teh ngarusak ka urang tina urusan agama, salat, zakat, saum, sedang saja binanya, sedang urusan dunia gitu. Kunaon urang teh soleh, kunaon urang salat teh sok telat-telatan wae. Salat yang bagus itu salat telatan atau salat telaten. Gitu. Jadi silahkan perbaiki, walaupun saya tidak bisa melihat mengkoreksi pada maudhunya tiap waktu salat teh telatan atau telaten gitu. Gitu. Makanya dibuatkan suatu aturan agar setiap waktu azan itu ada yang tetap berjamaah di awal waktu gitu. Da kondisi hadis mah ayyul afdalu a'mal
amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha. Tetap ya teman. Jadi apapun tempatnya, mau di situ masjid, mau di situ rumah yang jauh dari masjid, apakah kemudian ini karena tempatnya di sini satu-satunya, mau mungkinnya kan masjid sadayananya gitu. Maka ada tempat ini untuk dijadikan mihrab. Kata mihrab teh dipakai oleh Siti Maryam yang di situ menjadi tempat perasingan, namanya mihrab. Keluar Nabi Isa. Makanya di bumi Pak khususkan ayat tempat khusus sholat, ulah diganggu nanawan, supaya tempat itu khusus beribadah dan mendekatkan doa kita kepada Allah. Jadi tempat sholat Yuna TV gitu. Ulah khususkan Pak kedah di ayeuna keneh kedah gitu. Walaupun sempit khususkan tempat khusus sholat namanya mihrab. Mihrab bukan ada di masjid saja, tapi di rumah pun ada mihrab. Supaya apa? Fokus di situ. Sholat malam, orang fokus ke sholat malam. Jadi rumah itu jadi tempat untuk sholat. Fokusnya di sholat malam. Nah, itu Pak. Teruskan Pak. Au yasudduni pada yasuddu ya. Au yasudduni atau menyingkirkan aku an fi'lima dari melakukan perbuatan umirtu yang telah diperintahkan kepadaku haddu yahuddu au yahudduni atau menganjurkan aku alama atas perbuatan nuhitu yang dilarang aku anhu darinya. Nah bisa jadi setan teh gitu dibalik banyak tuh. Jadi menghindarkan perkara yang diperintahkan, melakukan perkara yang dilarang. Jadi dibulak-balik setan mah gitu. Ya. Ieu teh salat subuh teh 2 hiji. Gitu. Sok tanya nu salat subuh nyalira di bumi. 2 hiji 2. Aduh, ke rumah salat subuh teh mata merem nya. Antara sadar teu sadar ku setan teh digitukeun. Ah, ciga nama 2, pek teh hiji. Nah, itulah setan. Tina hadis kedua bab mayakulu istaiqadha min manamihi, tina kitab al-azkar, setan terang pada malam setan terang tuh. Tina hadis Nabi nyaurkeun kieu ya, yaqidus syaitana, setan itu mengikat kepada seseorang yang tidur di malam hari. Jadi setan teh ngaganggu teh pas pada subuh Pak. Jadi selama tabu 10 terus 11 12 hiji 2 3 tah setan teh tas mulai ngaganggu. Ya. Ngaganggu. Setan mengikat orang yang tidur dengan salah su'uqadin, dengan 3 ikatan. Ya, 3 ikatan. Ari 3 ikatan teh pageuh atau napi teu pageuh. Pageuh kan? Pageuh ya. Setan itu mengikat orang yang tidur dengan 3 ikatan. Ketika setiap ikatannya, setan mengatakan di tiap-tiap ikatannya, alaika lailun tawilun farkud. Gitu, cek setan teh. Bahasa Nabi, kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena Nabi hijabnya terbuka. Jadi salah satu setan yang tidak bisa menggoda Nabi tetiasa. Nah, Nabi tetiasa digoda ku setan. Margi Nabi mah gaduh satu wilayah iman anu imana teh yazidu wala yankus. Nabi mah terus naik imana, terus bertambah tidak berkurang. Jadi sekali diuji Nabi mah naik gitu. Sugan Nabi Ibrahim stres ketika sudah ada banyak kumpulan kayu-kayu. Ketika kayu-kayu itu dipersiapkan dan untuk dibakar
kepada Nabi Ibrahim pas ninggal, ya Allah tos weh reng saya jantan Nabi teh sieun. Tidak Pak. Kul na ya narukuni, kul ya narukuni baldan wa salaman ala Ibrahim. Tetapi katakanlah, ya wahai Ibrahim, katakan kepada api itu, narukuni, api yang membakar saya, bardan, tiis, wasalaman, dan selamatkan. Tuh Pak, Nabi terang tuh, Nabi Ibrahim terang tuh, seuna jadi tiis. Ente terangan. Skenario Allah terang tuh, kabaca tuh ke Nabi Ibrahim. Ente Pak, namanya lagi mukjizat. Mukjizat itu seketika, dan mukjizat itu tidak bisa terulang dua kali, sekali seumur hidup, gitu. Ya, sekali seumur hidup. Beda aja dukun. Dukun mah ketika ada sesuatu yang di luar kapasitas dia, terus geningan masang lotre teh menang. Gitu. Ah dipasangan nih menang deui gitu. Diterus Beda dukun gitu. Jadi menganggap dukun itu satu orang yang sakti gitu ya. Maka dengan kesaktiannya itu diulang-ulang. Makanya istidraj gitu ya, istidraj. Nah, itulah mukjizat. Makanya apakah setan pada waktu itu ada? Ada. Ketika Nabi Ibrahim tos nyepeng peso kaleher Ismail, setan aya teu? Aya Pak. Menjadi wasilah kenapa jumratul ula aqobah eta teh gitu teh. Ketika pisau ada di leher, setan teh ngadeukeutan gitu. Maka Nabi Ibrahim melempar batu untuk mengusir setan. Jadi syariat ibadah haji gitu. Makanya kenapa syariat ibadah haji ada lempar, karena ya Allah tas terang syariat menjumroh eta mati tukang hapuk saking gila kan setan gitu. Nah, kalau sudah paham ketika jumroh itu begitu Pak, ya gitu. Jadi sebuah isyarat yang menjadi syariat. Nah, teruskan Pak, wasyaitonu mana itu? Fa innahu, maka sesungguhnya la yakuffuhu, tidak bisa menolaknya, wa yamna'uhu, dan tidak bisa mencegahnya, illa rabbul alamin, kecuali Allah yang mengurus, yang menjamin, yang mengatur alam ini. Itu alam manusia, alam jin ku Allah diatur. Itu Pak. Jadi sing yakin ka Allah anu maha ngatur. Intinya sing yakin ka Allah anu maha ngatur. Teruskeun wasyaitonu, dan setan, wahidus syayatin, salah satu di antara setan-setan. Wasumia, disebut bidzalika, dengan hal itu li ba'dihi, untuk menjauhkannya, anil haqqi, dari kebenaran, wa tamarradihi, dan untuk ditentangnya. Jadi setan teh ngajauhkeun tina kabeneran. Setan teh ngajauhkeun tina kabeneran. Kadang kita sholat sangat sedikit Pak waktu untuk Allah. Kita hanya cukup sholat wajib saja, setelah itu utas bangun dari tahiyat sudah tinggalkan. Padahal ada waktu khusus di situ, ada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu berapa waktu yang kita sediakan untuk dunia, berapa waktu untuk kita bisa mengejar Allah dengan sholat. Sangat sedikit Pak. Makanya ulah gancang teuing Pak sholat. Ya, jangan sampai kita
terburu-buru untuk melakukan aktivitas dunia. Persiapkan dari awal, pelaksanaan dan setelahnya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membimbing kita. Subuh ka zuhur waktosna tak dalami, zuhur ka asar waktosna oge dalami, asar ka maghrib ge dalami, maghrib ka isya teh urang caket Pak. Dari Mekah mah sabaraha jam Pak maghrib ka isya? Sajam? Sajam atau 2 jam? Hah? Sajam? Ente 2 jam? Ente? Ente? Jadi antara rentang maghrib ke isya di Mekah seberapa jam? Sami. Oh, sami. Kita saja yang di garis khatulistiwa antara siang dan malamnya normal 12-12. Janten Bapak upami 12-12 sing sering-sering checkpot. Belanja. Ndak Pak sanes-sanes. Jadi 12-12 normal Pak. Ya, 12-12 normal, 12 jam siang, 12 jam malam. Ada Pak 18 jam siang, 6 jam malam. Ya, malam. Jadi waktu malamnya sebentar. Bahkan ada 22 jam siang, Pak. Ya, 22 jam siang, malamnya cuma 2 jam. Di negara Swedia. Bukan mah ngajauhan tina garis khatulistiwa terus benten, Pak. Aya nage cacak-cacak anu sami garis khatulistiwa daerah Sulawesi itu kan benten 2 jam yang urang. Ya, benten 2 jam. Maluku bagian timur benten sajam. Gitu. Anu sami jamna jeung urang jam 7:30. Kalimantan Barat sami, tapi waktu salatna benten. Waktu salatna benten. Jadi subuh di urang 4.37, di Kalimantan Barat bisa kemungkinan 4.12. Walaupun jamna sami yang urang. Sami Kalimantan Barat. Mari waktu wilayah waktu Indonesia bagian barat. Nah, eta ge penting untuk dikaji ya, pengetahuan seperti itu. Karena kenapa? Karena ada keterikatan dengan informasi pesan tentang sholat. Teruskan Pak. Warrajimu, dan kata terkutuk atau sifat terkutuk itu yaitu al-mab'adu, menjauhkan, minal khairi, dari kebaikan. Jadi laknat nista upami aya jalmi ngajauhkeun tina kahadean. Jadi upami ada suatu perusahaan yang melarang sholat, eta teh langkung-langkung ti rojim, Pak. Gitu. Ya, langkung-langkung ti rojim, Pak. Di zaman Soeharto tos gitu, Pak. Ka pabrik di luar nganggo kerudung, di lebat pabrik buka. Gitu. Karena tos aya, Pak. Sudah tidak ada. Jadi zaman Soeharto tahun 88 lengser, abi tahun seberapa umurnya? 88 kelas 5 SD berarti. 88 kelas 5 SD. Eta teh di pabrik-pabrik masih ada ya pekerja yang pakai kerudung itu dibuka pas ketika masuk pabrik. Di urang mah henteu, makanya alhamdulillah Pak, syukuri ada perusahaan tempat kerja yang membebaskan pegawainya untuk ibadah. Baca Quran tiasa keneh, sholat tiasa keneh. Wah, nikmat Pak, nikmat. Apalagi disediakan tempat sholatna gitu. Ya, tempat sholatna masjidna ageng. Makanya sing tenang Pak. Tenangna ya urusan dunia orang teka potong. Urusan orang ibadah kita teka ganggu. Teruskeun al-muhanu, sifat terhina. Al-marmiyu, melemparkan. Bil lu'ini, dengan kutukan. Wasabbi,
dan caci maki. Nah kitu setan teh pekerjaan teh ayat dina mana tina ta'awuz da dihandap. Nah ini dihandap ayatnya setan mah nya nggoda orang teh ku satu hamzihi bisikan, wa nafkhihi tiupan, wa nafsihi hembusan, terus wala salat. Nah rewes. Nah, sekedap 10 menit nih Pak. Amarallahu memerintah subhanahu bil isti'adzati inda kulla tilawati tiap pembaca Al-Quran biqauli dengan firman yang tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Fa'idha maka apabila qara'ta engkau membaca Al-Qur'an fasta'idh maka berlindunglah billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajim yang terkutuk yaitu idza aratta apabila engkau hendak antaqra'a untuk membaca fata'awwadha maka berlindunglah wa qawlihi dan firman-Nya idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Idfa' tolaklah billati dengan yang hiya ahsanu cara lebih baik as-sayyi'ata keburukan janten keburukan kedah dilawan ku cara anu lebih baik. Nahnu kami a'lamu lebih mengetahui bima tentang apa yasifun mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kupaha cara nolak kaburukan teh? Wakul dan katakanlah Rabbi Tuhanku a'udzu aku berlindung bika kepada engkau min hamazati syayatin dari bisikan-bisikan setan. Setanna ulah tarik ting kagigirnya. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan aku berlindung bika kepada Rabbi Tuhan ay yahduruni
bahwa kepadaku. Jadi maksudnya mah tidak mendekati aku setan teh ku tak mungkin setiap yang kita kerja tahu zelapa wa yuhi diwahyukan ila anna al-Qur'an ada Al-Quran ja'ala menjadikan dafa'a menolak as-sayyi'ata keburukan bil hasanati dengan kebaikan ilajan sebagai obat li syaitonil insi setan berbentuk manusia ya setan. Intinya orang yang menjauhkan dari keburukan. Ya setana makna wujud makna sifat. Sifat ya. Wal isti'adzatu dan isti'adzah itu ilajan sebagai obat li syaitonil jinni setan bentuk jin. Janten seueur ngawas Quran teh menolak setan bentuk manusia. Membaca ta'awuz menolak keburukan setan bentuk jin. Gitu ya. Janten kenapa baca Al-Quran? Menolak bentuk-bentuk keburukan dari orang. Gitu. Jadi sebelum keburukan itu datang, orang tos kaduh penangkal heula ngawas Quran. Makanya awali aktivitas subuh itu dengan baca Al-Quran. Akhiri aktivitas kita dengan baca Al-Quran. Awal ayat Al-Qur'ana, tengah ayat Al-Qur'ana, akhir ayat Al-Qur'ana. Gitu. Makanya mangga teraskeun one day one sit. Ya, teraskeun we. Sa dugina. Kagok dua paragraf deui, guys. Wa tatbiqan dan sesuai lihadzal amri perintah ini fi sunnati pada sunnah waroda telah datang an Abi Sa'idin dari Abu Sa'id Al-Khudri anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Nabi karena keadaan Nabi idza qama apabila menegakkan ila salati salat istaftahu maka ia memulai summa dia kemudian yaqulu membaca a'udzu billahi ya hadisnya ya hadisnya sanes a'udzu billahi samiil alimi min syaitonir rajim min hamzihi nafthihi wa nafthihi lalu aku berlindung billahi kepada Allah as-sami'i yang maha mendengar al-alimi yang maha mengetahui minasyaitoni dari setan ar-rajimi yang terkutuk min hamzihi dari bisikannya wa nafkhihi dari tiupannya wa nafsihi dari hembusannya wa qala Ibnul Munzir berkata jaa telah datang anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima pada perkara rawahu yang diriwayatkannya Ibnu Mas'ud annahu bahwasanya
karena keadaan Nabi yaqulu membaca qabla al-qiraati sebelum membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya gampang namanya. Wa hadzal lafzu, dan lafaz ini huwa adalah alladzi yang alaihi atasnya jumhurul ulama'i menurut kebanyakan ulama fit ta'awudzi pada kalimat ta'awudz li'annahu karena sesungguhnya lafaz kitabillahi kitab Allah ya, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tina Quran, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi tina hadis. Teruskan Pak. Tilu al isti'adzatu. Isti'adzah itu mandubatun, dianjurkan, fi ra'yi, menurut pendapat jumhurul ulama'i, kebanyakan para ulama, fi kulli qiraatin, pada tiap-tiap baca, pada tiap-tiap pembaca, fi ghairi salati, di luar salat. Amma fi salati, adapun pada salat, faqala al malikiyah, malikiyana tak titu tu nya, faqala al malikiyatu, mazhab Imam Malik mengatakan yukrahu, dimakruhkan at-ta'awudzu wal basmalah dan malah Fatihah, Fatihah dan illa fi qiyami Ramadan, pada salat qiyam Ramadan, li hadithi Anas, menurut hadis Anas, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, wa Umar, dan Umar, kanu, mereka, yaftatihuna, memulai as-salatu, salat, bilhamdillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-hanafiyatu, dan menurut Imam Abu Hanifah, yata'awwadzu, membaca ta'awudz, fi raqatil ula, pada rakaat pertama, faqat saja. Wa ra'yu syafi'iyyatu, menurut mazhab Imam Syafi'i, wal hanabilati, dan Imam Hambali, annahu, bahwasanya, yusannu, disunnahkan, ta'awudzu, ta'awuz, sirran, dengan sir, fi awwali kulli, pada tiap-tiap rakaatin, rakaat, qabla al-qiraati, sebelum membaca, baca naon? Al-Fatihah. Ajma'ul ulama'i, para ulama sepakat, ala anna ta'awudha, bahwasanya membaca ta'awuz laisa minal Qur'an,
bukan dari Al-Quran, wala ayatan, dan juga bukan ayat, minhu, dari Al-Fatihah gitu. Nah, mangga pilih pada nu mana tah munakna diuihkeun deui ka sadaya. Nah, maka uihkeun kana hadis Pak, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Apabila engkau akan melakukan salat, maka sempurnakanlah wudu. Summastaqbilil qiblata, kemudian menghadap kiblat, faqabbir, lalu bertakbir. Uihkeun deui kana hadis. Gitu nya, uihkeun deui kana hadis. Cekap pengten anu tiasa kapihatur isti'adzah mangga tiasa ya janten oleh-oleh aya pertarosan. Atau napi abin yang naros? Bagaimana hukum membaca ta'awuz di dalam salat? Eta tadi cekap tanya. Mohon aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi